Hai semuanya, kenalin nama aku Modina Syafriedani untuk menuhin tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutahari Ramadan SI-Komenkom. Maka aku akan membawakan podcast kali ini dan membahas mengenai data warga negara Indonesia yang bocor dan langkah yang dilakukan oleh Kominfo. Seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, sosial media di Indonesia itu lagi dihebohin dengan kabar bahwa lebih dari 100.000 data pribadi warga negara Indonesia telah dijual. Data tersebut diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan berdasarkan struktur daya nomor kartu dan status pembayaran. Lantas, apa sih tindakan yang diambil oleh Kominfo? Dan apakah ada teori komunikasi yang dapat kita lihat dari kejadian ini? Saksikan terus podcast kali ini bareng aku, Maudina. Pada video berikut, Kompas TV dalam acara Sapa Indonesia mendiskusikan nih kabar data pribadi warga negara Indonesia yang tersebar bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kenkominfo yaitu Bapak Samuel Abrijani Panggarapan serta pakar keamanan teknologi dan informasi Bapak Alphonse Tanujaya. Nah, di sini Pak Samuel itu ngungkapin kalau tiap institusi itu diharap dapat memvalidasi data-data yang masuk seperti pengecekan algoritma pada wajah atau face recognition sehingga institusi yakin kalau yang ngirim data itu memang milik si pengaju. Dan 3 file sharing beserta website pun sudah selesai di take down oleh Kominfo. Nah, ternyata nih teman-teman, Kominfo itu udah ngajuin diskusi bersama DPR mengenai RUU PDP atau RUU Perlindungan Data Pribadi. Dan diharap tahun ini tuh hal tersebut dapat terselesaikan. Pada RUU PDP kelak, perusahaan akan didenda jika terkena kasus seperti ini loh teman-teman. Tentu hal ini akan membuat perusahaan meningkatkan keamanannya dan masyarakat pun akan lebih tenang. Namun, menurut Pak Alphonse, teknologi tiap perusahaan atau institusi itu sebenarnya udah sama-sama maju, udah sama gitu tingkatan teknologinya. Namun yang beda ini tuh adalah orang yang mengelola si teknologi tersebut, sehingga diharap pengelola itu bisa mendapatkan training yang lebih baik lagi. Pak Alphonse juga mengungkapkan suatu pemecahan masalah itu harus dimulai dari pengakuan. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita itu dalam memperbaiki suatu masalah, maka kita tuh harus mengakui kesalahan tersebut, jangan malah denial dan menolak kalau ternyata memang itu salah gitu. Sedangkan untuk menemukan penyelesaian masalah, maka kita harus menerima kenyataan dan mengakui kesalahan tersebut dan bukan justru saling menuduh salah siapanya. Setelah itu, langkah pertama adalah pengidentifikasian masalah, mencari tahu penyebabnya dan dapat menyikapi hal tersebut. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin canggih suatu teknologi itu ternyata tidak akan lepas sama yang namanya kejahatan teknologi. Maka, sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita sangat berharap institusi itu dapat lebih memperketat dan memperhatikan keamanannya. Jangan sampai nih teman-teman, kita sebagai masyarakat udah jaga data pribadi kita biar nggak sampai bocor, namun ternyata masih juga bisa bocor kayak kejadian kali ini. Dan seperti yang bisa kita lihat dari video tersebut, pihak dari BPJS belum bisa hadir dan memberikan kejelasan tentang hal ini. Tentunya momen ini sangat-sangat disayangkan di mana institusi sebesar BPJS tidak dapat memberikan kejelasan terlebih dahulu agar masyarakat dapat merasa lebih tenang dan juga tentunya untuk meminimalisir simpang siur berita yang telah beredar. Untuk teori pada pembahasan di video tersebut, dapat aku simpulin kalau terdapat 2 teori komunikasi dalam perspektif public relation, yaitu teori tindakan bicara dan teori rencana. Teori tindakan bicara ini dihubungkan dengan teori John Searle, yaitu tentang bagaimana manusia bisa memahami melalui susunan kata-kata. Bagaimana Pak Samuel bisa menegaskan bahwa Kominfo ini loh sudah men-take down website yang membocorkan data pribadi warga negara Indonesia, di mana Pak Samuel telah menegaskan sesuatu yang diyakini kebenarannya agar orang lain mempercayainya. Jadi Pak Samuel ini menegasin ini loh, Kominfo udah men-take down website yang menyebarkan data pribadi tersebut sehingga masyarakat dapat mempercayainya. Jadi yang untuk website-website yang memberikan teaser ini kami sudah take down, minta take down untuk kontennya. Kita sudah minta ada di tiga ini ya file sharing ya. Kita sudah minta take down.
Lalu teori yang kedua itu teori rencana yang terdapat dari ungkapan Pak Alphonse, yaitu merupakan sesuatu yang ada sebelum adanya tindakan, berpikir tentang persoalan yang akan ada dan berorientasi untuk masa yang akan datang sesuai dengan empiris. Sehingga teori perencanaan ini sangat berpengaruh dan saling keterkaitan dengan waktu yang akan datang, entah jangka panjang maupun pendek dengan suatu tindakan yang telah terintegrasi. Di mana Pak Alphonse menyarankan kepada BPJS rencana-rencana tindakan apa yang dapat diambil setelah mengakui kesalahan. Langkah pertama mungkin identifikasi dulu. Kita berikan waktu lah. Harusnya waktu lebih dari cukup dari tanggal muncul di data itu tanggal 20-an kok. Ini sudah tanggal 20 ini sudah hampir dari seminggu gitu. Oke, kalau memang udah ketahuan ya dicari penyebabnya apa. Apakah ada API yang lemah atau ada sistem yang tidak benar, itu segera dibenarkan. Aku berharap banget ke depannya Indonesia bisa menjaga kestabilan teknologi, di mana semakin canggih suatu teknologi, maka diharapkan keamanannya pun semakin ketat pula. Sedangkan untuk dunia public relation sendiri, aku berharap Indonesia atau lebih spesifiknya nih, institusi-institusi Indonesia itu dapat memberikan ruang bagi para public relation yang dimana sebagai penyambung komunikasi antara masyarakat dan institusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian podcast kali ini yang bisa disampaikan. Kiranya ada bahasa yang kurang berkenan agar dapat dimaafkan. Terima kasih semua udah nonton podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.